selamat sore Bu Ima, gimana kabarnya nih? Sore Bu Alfi, Alhamdulillah kabar baik. Bu Alfi sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga meskipun hari ini sore-sore kita ditemani dengan hujan yang lumayan deras, agak deras sih. Ya, jadi gak bisa pulang nih. Iya benar. Oke, gimana nih Bu Ima? Ada yang mau dicurhatkan kayaknya ya? Jadi iya Bu Alfi, jadi saya tuh pengen curhat-curhat aja sih sebenarnya mengenai tentang keresahan keserahan keresahan dalam menghadapi siswa-siswi kita ini sih sebenarnya. Bu Alfi kan Oke, tahu sendiri ya gimana karakteristik siswa kita itu di sini. iya Jadi benar. sangat untuk motivasi belajar mereka itu sangat-sangat minim sekali seperti itu. Jadi saya tuh coba mempraktikkan proses pembelajaran berdiferensiasi ya seperti yang sudah kita pelajari bersama di modul kemarin. Jadi ternyata ketika saya mempraktekkan proses pembelajaran berdiferensiasi itu, waktu ditulis dibuat dalam RPP sebenarnya terlihat gampang seperti itu ya. Karena memang kalau di pembelajaran produktif itu secara teori sebenarnya gampang. Tapi ternyata ketika kita praktikkan di pembelajaran itu malah anak-anak kita itu cenderung kurang bisa diajak untuk bekerja sama seperti itu. Jadi kita sudah merancang nih pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Tapi ternyata ketika kita praktekkan malah anak-anaknya itu masih kayak apa ya, kesadaran mereka untuk belajar secara mandiri, untuk menerapkan kita pembelajaran yang berpihak, bukan yang berpihak sebenarnya, yang student center seperti itu ya, yang berfokus pada murid itu masih masih cenderung kurang seperti itu. Jadi saya rasa malah yang harus dipersiapkan terlebih dahulu kita sebagai guru itu adalah memperbanyak kesabarannya seperti itu Bu Alfi. Entah kalau Bu Alfi sendiri seperti apa mungkin bisa berbagi pengalaman dalam proses pembelajarannya seperti itu. Oke, oke, baik Bu Ima, saya paham. Jadi yang Bu Ima resahkan ini, Bu Ima kan pengen sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya. Cuma ada kendala-kendala yang Bu Ima alami. Salah satunya pembelajaran yang sebenarnya harusnya student center seperti itu, ternyata Bu Ima masih menemukan banyak siswa-siswa yang kurang mandiri seperti itu. Betul Bu Ima? Iya betul, betul. Oke, ya benar. Saya juga merasakan seperti itu dan memang benar kunci utamanya adalah kesabaran. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, Bu Ima itu menilai siswa-siswa Bu Ima kurang mandiri itu berdasarkan apa Bu Ima contohnya? Bentar-bentar dulu Bu Alfi ya. Gimana gimana Bu Alfi tadi? Tadi kan dikatakan kalau siswanya Bu Ima itu masih kurang mandiri seperti itu ya. Nah, eh, kurang mandirinya tuh Bu Ima mengatakan mereka kurang mandiri itu berdasarkan apa? Jadi kemarin itu kan saya cobalah ya untuk mengetes mereka. Kita coba seperti yang pembelajaran kita di CGP itu di modul-modul kemarin kan biasanya kita di awal pembelajaran kita menerapkan semacam eksplorasi konsep seperti itu. Nah, selama ini saya sebenarnya cenderung menjelaskan sebenarnya. Jadi kita siapkan PowerPoint, kemudian kita jelaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu ya. Sambil kita kasih contoh-contohnya, cenderung mencekoki kepada siswa. Nah, kemarin saya coba untuk menerapkan eksplorasi konsep seperti itu. Jadi saya sediakan beberapa bahan-bahan bacaan dari berbagai sumber seperti artikel, kemudian video dan lain sebagainya segala macam contoh-contoh video dari berbagai sumber. Kemudian saya minta mereka untuk melakukan literasi digital secara mandiri. Jadi sengaja nggak saya jelaskan dulu biar mereka cari tahu sendiri seperti itu. Saya coba nih, saya sudah siapkan bla bla blanya, saya kasih instruksi yang jelas. Kemudian saya kasih beberapa waktu seperti itu.
Nah, setelah itu saya minta mereka untuk istilahnya merangkum atau menyampaikan hasil pemahaman mereka yang sudah mereka pelajari dari beberapa sumber atau bahan ajar yang sudah saya beri seperti itu ya. Nah, saya minta mereka untuk menyampaikan hasil pemahaman mereka itu dengan berbagai cara. Bisa mereka menuliskan dalam buku catatannya, kemudian mereka boleh mengetik, atau bisa juga mereka buat sebuah poster atau mind map dengan menggunakan Canva, atau saya juga perbolehkan mereka untuk menyampaikannya secara lisan dengan rekaman audio atau video. Seperti itu sudah saya bebaskan ya ala-ala CGP lah seperti itu. Dan Bu Alfi tahu, coba Bu Alfi tebak berapa siswa dari sekitar 30 siswa itu yang mengerjakan? Kalau menurut saya sebenarnya juga belum begitu paham yang di kelasnya Bu Ima ya. Cuma kalau dikembalikan dengan pengalaman saya mungkin sekitar 1-2 siswa seperti itu. Ya, betul sekali Bu Betul. Alfi. Jadi yang mengerjakan itu hanya 3 siswa dari 30 siswa yang mengerjakan, benar-benar mendengarkan sesuai dengan instruksinya itu hanya 3 siswa dari sekitar 30 siswa. Nah, Oke. dari situlah saya mulai berpikir memang gimana ya, hal yang paling menjadi PR bagi saya sebagai seorang guru adalah pertama adalah memunculkan motivasi intrinsik siswa sendiri untuk kemauan mereka belajar secara mandiri. Makanya kemarin ketika ada dibahas tentang motivasi intrinsik di modul berapa ya kemarin tuh? Modul 1.4 ya, Awal kalau ya. nggak salah modul awal 1.4, saya tertarik sekali karena memang tantangan saya selama ini itu memang di bagian situ. Terbukti aja ya kemandirian siswa itu ketika kita kasih instruksikan dengan satu kelas yang terdiri dari 30-an siswa yang mengerjakan sesuai dengan instruksi ya hanya kurang lebih 3 orang siswa itu yang mengerjakan. Sangat parah sekali ya. Betul-betul sekali. Saya bingung apa yang harus saya lakukan untuk memunculkan kemandirian siswa itu. Benar. Terus dari yang pengalaman kemarin itu yang mengerjakan sesuai instruksi sampai 3 orang. Nah, kemudian yang Bu Ima terapkan kepada siswa-siswa yang lain itu seperti apa? Akhirnya saya tetap sih, jadi anak-anak itu saya coba untuk mengerjakan secara berkelompok lagi, dikembalikan. Jadi karena saya berpikir kalau misal anak-anak ini dipaksa untuk mengerjakan secara mandiri seperti itu, akhirnya tugasnya nggak selesai-selesai. Maksudnya gini, kita yang pinter-pinter akhirnya harus, maksudnya yang anak-anak sudah mulai punya kemandirian seperti itu harus menunggu teman-temannya yang lain. Nah, dari situ kita bikin karena memang kalau di produktif itu kebanyakan tugasnya berbasis proyek ya. Jadi memang dari awal itu memang kita buat lebih banyak di sistem kelompoknya. Jadi agar pengerjaannya juga bisa lebih cepat dan anak-anak juga bisa berkolaborasi dan lain sebagainya seperti itu. Oke, berarti awalnya itu rencana awalnya tugas individu. Iya betul, Cuma karena ada kendala seperti itu, jadi akhirnya dengan Bu Ima diubah menjadi betul. kelompok. Nah, untuk kelompoknya itu gimana Bu Ima menentukannya? Nah, dan ada masalah lagi nih. Ketika dibuat kelompok, ada beberapa siswa yang memang siswanya itu cenderung rajin-rajin ya, nggak setuju kalau ada kelompokan. Karena apa? Mereka merasa kalau kelompokan yang mengerjakan itu ya pasti hanya itu-itu saja, seperti itu. Jadi kebanyakan ketika kita buat tugasnya itu berupa kelompok, ada beberapa siswa itu yang hanya istilahnya numpang nama aja kayak gitu. Jadi mereka nggak kerja. Jadi kemarin itu seru sih Bu Alfia. Jadi ketika saya mencoba untuk membuat sistem kelompok itu malah hampir ini ya memakan banyak waktu untuk menentukan kelompok itu saja.
Karena ada satu kubu yang mau sendiri aja, ada satu kubu itu yang mau berkelompok, seperti itu. Ketika di satu sisi kalau kelompokan nggak enak Bu, saya mending milih sendiri aja, saya mending mengerjakan sendiri aja daripada kelompokan. Karena kalau kelompokan pasti yang mengerjakan ya itu aja gitu. Nah di lain sisi, Bu, enakan kelompokan aja karena kalau sendiri-sendiri nanti kita stagnan di situ-situ aja, nggak bisa terus ke tahap selanjutnya untuk pembelajarannya karena lama kan nunggunya anak-anak. Nah, akhirnya kemarin itu kelompoknya tuh saya buat berdemokrasi sebenarnya, bukan berdemokrasi apa ya namanya. Jadi kebetulan itu kan kemarin temanya di pembuatan film ya. Nah, jadi saya tentukan beberapa siswa yang memang berkompeten untuk menjadi ketua kelompoknya atau istilahnya adalah sutradaranya. Nah, ada 4 siswa kalau nggak salah kemarin, itu berdasarkan kesepakatan. Jadi coba deh kalian tentukan 4 siswa yang sekiranya kompeten untuk dijadikan sebagai ketua kelas. Oke, mereka pilih dari A, B, C, D gitu ya. Nah, keempat siswa ini akhirnya nanti Hompimpa seperti itu untuk menentukan, memilih asisten sutradaranya, asisten mereka untuk mengerjakan. Jadi seperti itu. Kemudian nanti dari si asistennya ini milih lagi nih kelompok selanjutnya untuk jadi anggotanya beserta kesepakatan bersama, kesepakatan mereka. Dan terus sampai selesai seperti itu sampai terbentuklah 4 kelompok dengan beberapa anggota. Akhirnya seperti itu. Ya mau nggak mau nanti si ketua kelompoknya ini pada akhirnya akan bertanggung jawab untuk gimana caranya kelompok mereka itu harus sama-sama bekerja. Karena nanti saya bilang, meskipun ini adalah tugas kelompok, tapi nanti di pertanggungjawabannya, di presentasinya, kalian harus satu-satu mempresentasikan apa sih kontribusi kalian dalam kelompok tersebut. Seperti itu Bu Elvi, saya buat seperti itu. Oke, menarik sekali sebenarnya ya. Strategi yang sudah diupayakan oleh Bu Ima itu luar biasa. Nah, dari yang upaya sudah Bu Ima lakukan yang awalnya niatnya mau dibuat individu seperti itu, tapi cuma karena kendala kemandirian, kemudian akhirnya dibentuk kelompok. Nah, menurut Bu Ima, seberapa efektif untuk menilai kemandiriannya setelah dibentuk kelompok seperti itu, Bu Ima? Kalau misal di dalam skala persen lah, kira-kira tingkat kemandiriannya dari yang awal yang menurut Bu Ima sangat kurang, terus kemudian dibentuk kelompok seperti ini, kira-kira sudah ada di berapa persen? Saya masih belum bisa memastikan ya karena ini kan adalah tugasnya project seperti itu. Jadi belum begitu terlihat. Cuma kalau dari tingkat kemandirian siswa itu masih belum begitu terlihat ya. Cuma dari kolaborasinya siswa itu sudah mendingan daripada mereka mengerjakan secara pribadi seperti itu. Mungkin Oke, sekitar kenaikannya sekitar dari 30% sekarang jadi 60% seperti itu. oke, luar biasa sekali berarti dari 30 ke 60%. Berarti nanti ini bisa dilihat lagi, ini kan belum berakhir ya untuk proyeknya itu, masih berjalan ya Bu Ima ya? Masih Oke, berjalan. berarti kan penilaian ini kan masih berlanjut terus, sampai berakhir di kapan nih Bu Ima? Itu ini kan masih tahap praproduksi ya, kemungkinan kita lanjutkan di semester depan. Jadi semester genapnya, mungkin sekitar 3 bulan lah untuk proses produksi ini. Karena memang kalau untuk film pendek itu kan banyak ya tahapannya. Jadi kita nggak bisa dalam waktu dekat, paling nggak minimal 1 bulan lah baru mereka, kok 1 bulan, 3 bulan lah baru mereka bisa kelihatan. Oke, berarti nanti bisa dilihat lagi peningkatannya kalau sudah di sudah di akhirnya seperti itu ya Bu Ima. Kemudian dari upaya yang sekarang, nanti kan Bu Ima juga pasti punya rencana lain, strategi lain mungkin untuk proyek yang lain nih. Kira-kira strategi seperti apa yang pingin Bu Ima apa ya munculkan lagi nih, terutama dalam meningkatkan kemandiriannya siswa. Banyak bersabar dan berdoa sih yang paling penting menurut saya Betul. Bu.
Betul sekali, Karena, bersahabat dan memang tipikal anak-anak kita itu kan nggak bisa yang dilepas kayak gitu ya. Jadi terus harus selalu dikontrol, "Ini loh kayak gini yang benar, kayak gini kayak gini." Jadi kalau di contoh kasus di film aja, kemarin itu kan kita kebetulan di bagian premis gitu ya. Jadi kalau mereka diajarin premis tuh seperti ini, ciri-cirinya tuh ada seperti ini, contohnya kayak gini, itu nggak bisa. Jadi anak-anak tuh harus kita kasih analisis dulu, kita tampilkan film, sebuah film, kemudian kita ajak berpikir bersama-sama, kira-kira film ini tuh premisnya kayak gimana menurut kamu? Seperti itu. Jadi kita sebagai guru tuh, terutama saya mungkin yang harus saya lakukan nanti banyak-banyak memberikan contoh-contoh kepada mereka, banyak-banyak benar-benar kasih tahu kayak gini loh, yang benar tuh kayak gini. Jadi mereka nggak bisa hanya kita kasih pemahaman seperti ini dan contoh yang abstrak, tapi benar-benar harus kasih, nih contohnya seperti ini, nanti kamu contoh dah ATM aja, kayak gitu. Jadi kita selaku guru harus bisa mencari referensi seperti apa sih contoh film yang bagus seperti itu ya. Kemudian mereka kita kasih tugas aja untuk ATM kayak gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk, nggak usah yang kita harus berpikirnya anak-anak yang seperti ini enggak. Kemudian selain itu mungkin juga sebagai guru saya perlu merancang skenario pembelajaran yang sesuai sih sama uh, karakteristik siswa, lagi mencoba merancang ulang seperti itu. Dan juga pasti yang paling penting adalah kolaborasi sama guru-guru produktif dan guru-guru adaptif normatif lainnya. Jadi nggak cuma di produktif aja nanti kolaborasinya. Seperti itu Bu Elvi. oke oke, Kak, dari yang saya tangkap nih, kan memang kita tujuannya Bu Ima tadi juga ingin meningkatkan kemandirian. Cuma karena kita tahu inputnya siswa kita kemandiriannya seperti apa, jadi kan tidak mungkin kita langsung pengennya anak-anak yang langsung sekarang ngasih tahu, besok udah langsung bisa lepas gitu kan. Kita butuh apa ya, bertahap seperti itu ya Bu Ima. Nah, kalau dari yang saya tangkap tadi, rencana-rencana Bu Ima itu yang pertama terus memberi contoh kepada siswa untuk meng ATM seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi memang harus berulang-ulang kali. Kemudian yang kedua, Bu Ima ingin merancang lagi nih strategi pembelajaran yang disesuaikan lagi dengan karakteristik siswa, seperti itu. Dan yang terakhir juga kolaborasi bersama guru-guru lain, seperti itu ya Bu Ima ya? Oke, luar biasa sekali. Nah, berarti untuk yang sekarang yang apa ya, yang sudah pernah dilakukan tadi kan yang masih berjalan ATM itu. Kemudian merancang strategi mungkin ini nanti akan dilaksanakan ketika kapan Bu? Untuk yang oke. Maaf Bu, ini tadi mute lah. Ya, oke Jadi gimana? kita yang bisa dirancang si semester depan karena semester ini sudah mulai udah nggak ada pelajaran dan kita bisanya nanti di semester genap kita mulai rancang lagi membuat sekiranya skenario pembelajaran seperti apa sih yang nanti bisa membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, kemandirian dan juga kreativitas mereka. Oke, berarti untuk project baru lagi ya diterapkannya nanti. Sebenarnya nggak harus proyek baru sih Bu, bisa kita melanjutkan proyek ini, kan karena ini masih lama ya kalau di Oh, proyek ini kita tuh ada praproduksi, produksi, sama hmm, post-produksi. Jadi ini kan masih di praproduksinya, mungkin nanti oh kita iya bisa ya. merancang lagi di alur produksinya seperti itu. Oh, ini berarti masih project yang apa ya namanya, yang masih berkesinambungan Kelanjutan, gitu betul ya. Jadi betul, karena untuk ini sekarang nih masih di tahap yang praproduksi seperti praproduksi. itu. Jadi nanti mungkin strategi barunya diterapkannya ketika tahap Produksi, selanjutnya. ya Oke, seperti selanjutnya. itu. Baik. Nah, kemudian kalau untuk yang kolaborasi nih, yang sudah pernah Bu Ima lakukan tuh kolaborasi kolaborasi seperti apa? Atau mungkin yang akan direncanakan tuh yang bagaimana? Kalau untuk kolaborasi sih karena selama ini kita di produktif itu modelnya tim teaching ya, jadi kolaborasinya masih di lingkup guru sesama guru produktif sama pengampu guru produktif itu, kolaborasinya di situ. Dan juga kita juga ada kolaborasi sama guru bahasa Indonesia
karena memang ini untuk pembuatan film ini erat kaitannya sama kebahasaan seperti itu ya. Jadi kami berkolaborasi juga dengan guru bahasa Indonesia. Nah selanjutnya ini kami ingin kolaborasinya nggak cuma di guru bahasa Indonesia aja, tapi guru-guru yang lain seperti bahasa Inggris mungkin, bahkan juga guru matematika sama Bu Alfi juga bisa kita berkolaborasi. Jadi mungkin nanti bisa misal minimal aja ya, gimana sih caranya kita menentukan kalau misal kita mau bikin film nih, durasinya 3 sampai maksimal 5 menit dan nanti kira-kira ada 10 atau 15 scene. Nah, kira-kira per scene-nya itu berarti kita harus ada berapa menit untuk mencapai keseluruhan film itu 3 sampai 5 menit. Mungkin seperti itu sih Bu Alfi, karena memang anak-anak kita nih sebenarnya dasar-dasarnya itu yang bahkan mereka itu masih miss seperti itu. Iya betul sekali Bu Ima. Saya tidak sabar jika Bu Ima mau mengkolaborasi bersama saya insya Allah siap untuk membantu siswa-siswa kita seperti itu. Baik, jadi kalau yang saya tangkap barusan Bu Ima sebelumnya sudah pernah berkolaborasi dengan guru produktif, kemudian dan juga guru bahasa Indonesia, kemudian selanjutnya juga mungkin bisa dikolaborasikan lagi dengan guru bahasa Inggris, matematika, dan yang lainnya seperti itu ya Bu Ima ya. Betul Oke, baik, sekali. luar biasa sekali. Oke, berarti saya kembalikan lagi nih ke Bu Ima. Dari Bu Ima yang tadi galau nih ya, terkait dengan siswa kita yang kurang mandiri. Jadi dari obrolan kita barusan, Bu Ima sudah merencanakan apa aja Bu Ima nih untuk selanjutnya? Jadi tadi setelah saya ngobrol-ngobrol sama Bu Alfi, akhirnya saya sudah mulai punya rencana-rencana ke depan seperti apa sih pembelajaran selanjutnya yang akan saya rancang seperti itu. Jadi terima kasih ya Bu Alfi ya. Saya jadi menemukan ide lagi nih harusnya seperti apa ya enaknya untuk pembelajaran. Karena memang uh, kita itu perlu ngobrol juga ya dari sudut pandang guru Bu Alfi sendiri sebagai selaku guru adaptif formatif seperti apa sehingga nanti kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan siswa yang lebih termotivasi dan mandiri dan juga kreatif. Seperti itu Bu Alfi. Oke, luar biasa sekali. Saya juga dari cerita Bu Ima tuh juga apa ya? Jadi terbuka juga pemikiran saya terkait bagaimana Bu Ima merencanakan strategi-strategi yang mungkin nanti juga bisa meningkatkan kemandirian dan juga sikap-sikap lain dari siswa-siswa kita. Oke, jadi mungkin sudah terjawab ya kegalauannya Bu Ima ya. Oke, luar Terima biasa kasih sekali. banyak Bu Alfi. Iya, saya juga terima kasih. Jadi mungkin kita bisa akhiri obrolan kita sore hari ini ya Bu Ima ya. Terima kasih banyak ya Bu Ima ya. Luar biasa sekali. Semoga terrealisasikan semua. Dan keinginan Bu Ima untuk meningkatkan kemandirian siswa itu bisa tercapai seperti itu. Amin. Baik, terima kasih Bu Ima. Selamat Terima sore. kasih. Selamat sore.